Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel SH Pro. Kali ini kita dapat informasi menarik nih. Dari beberapa hari media mainstream ramai memviralkan soal kemarahan Presiden Jokowi di depan menteri. Wow, luar biasa. Jadi Pak Jokowi bisa marah juga ya. Videonya diunggah oleh Sekretariat Negara, tentunya oleh negara ya, dari pihak istana kayak gitu. Jadi yang jadi menarik untuk dibahas kali ini, ya pertama Babe kaget juga ya, ternyata Presiden Jokowi bisa marah juga gitu. Bagaimana sih bisa dibilang marah? Gampang sih ya. Kita bisa lihat ekspresi wajahnya. Biasanya kan dia kan murah senyum tuh. Gampang senyum sama siapapun. Kali ini serius, nggak ada senyum sedikit pun. Lalu kedua, bagaimana gesturnya? Sudah bermain-main dengan gerakan tangan. Dan benar-benar seperti orang marah gitu. Lalu kalau memperhatikan juga diksi ya, pilihan kata yang disampaikan di depan menteri, memang terlihat dia marah soal bagaimana ya para menteri sepertinya tidak seirama, tidak memiliki perasaan yang sama dengan presiden. Berarti nggak seide kali ya. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Iya, seperti itulah pilihan diksinya. Dan kalau lebih detail lagi, kita perhatikan intonasinya, lalu bagaimana aksentuasinya, penekanan terhadap kata-kata tertentu. Misalnya, extraordinary. Waduh, extraordinary. Ini bukan situasi biasa. Jadi jangan kerja biasa-biasa saja. Itu sudah menandakan bahwa memang ada persoalan serius. Dan juga termasuk bagaimana kemampuan press-sharingnya Pak Jokowi ya, ternyata luar biasa. Bagus tuh memainkan teori-teori public speaking-nya tuh sudah sangat meyakinkan. Ternyata dia pada akhirnya adalah seorang public speaker yang bagus menurut saya. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Luar biasa gitu. Dan ini menandakan yang cuman nggak jadi biasa, kok bisa gitu ya. Jadi marah-marah gitu. Bahkan diunggah di sebuah media sosial.
sehingga bukan cuma disaksikan oleh rakyat Indonesia yang punya media sosial tentunya, tapi juga halayak di seluruh dunia. Jadi dunia menyaksikan bagaimana seorang presiden memarahi menterinya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang makanya Babe bilang ini luar biasa. Tapi seperti biasa jadinya Babe tetap nggak ngerti juga ya. Sebagai rakyat nih, rakyat kecil, rakyat jelata, Babe nggak ngerti. Makanya Babe mau tanya juga nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pak Presiden marah-marah, katakanlah marah atau mengungkapkan kejengkelannya di depan para menterinya, bukankah ini menandakan soal situasi komunikasi organisasi yang nggak harmonis ya? Betul nggak sih? Jadi atasan marah di depan bawahan, bahkan mengancam tuh dengan kata-kata reshuffle. Wah, reshuffle ini adalah kalimat kata kunci yang paling ditakuti nih oleh para menteri, terutama para menteri yang sudah nyaman di posisinya gitu. Pasti nggak enak kalau di reshuffle, karena kalau di reshuffle itu artinya diganti, dicopot, kasih ke orang lain tuh. Sedih lah ya, di jabatan yang enak dicopot. Tapi itu keluar dari mulut presiden. Yang lagi lebih sadis lagi, presiden juga akan membubarkan lembaga-lembaga tertentu. Entah, nggak tahu juga lembaga yang mana ya. Tapi ini mengejutkan juga nih kalau sampai presiden lakukan ini. Membubarkan lembaga-lembaga tertentu yang dianggap tidak produktif, tidak efektif, dan juga ya tidak membantu presiden. Ya tapi haknya presiden sih sebenarnya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Cuman kan nanti mikirin juga tuh soal bawahannya, soal staffnya bagaimana. Karena yang berkaitan dengan itu tanggung jawabnya harusnya pimpinannya tuh, yang dipilih atau yang dititipkan partai atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya terpilih menjadi staffnya presiden, tapi dianggap tidak mampu. Nah dari sini nih Babe jadi bingung nih soal ini, kayaknya ada masalah ya dengan persoalan komunikasi organisasi di kabinet sekarang. Jadi ngebayangin juga tuh kalau misalnya kabinet setingkat organisasi, setingkat negara kayak gini, gimana di tingkat menteri, bagaimana di tingkat dirjen, bagaimana di tingkat gubernuran, di tingkat camat, wali kota, gubernur, atau sampai ke tingkat RT, kelurahan. Gimana ya soal situasi komunikasi organisasi kita ya. Jadi susah membayangkannya juga nih kayak gitu. Tanda tanya buat Babe sih gitu ya. Entah mungkin ada yang bisa bantu jawab nih, karena Babe nggak ngerti. Betul nggak sih kalau kayak begini gambaran soal komunikasi organisasi yang buruk? Berarti di situ ada iklim organisasi yang buruk. Berarti ada budaya organisasi yang buruk juga. Karena sudah dipaparkan tuh persoalan pertunjukan pesan yang ditampilkan tuh sudah menampilkan sesuatu yang tidak harmonis. Nah kayak gitu. Jadi kesimpulannya pertunjukan pesan yang extraordinary gitu ya. Itu kan hakikatnya dari persoalan komunikasi organisasi. Lalu ketika video ini kan secara sengaja ya direkam oleh staf khusus Sekretariat Negara, lalu 10 hari kemudian diupload ke YouTube. Jadi bisa dinikmati oleh semua media mainstream. Jadi media mainstream tuh nggak perlu lagi ngirim kru ke istana, nggak perlu melakukan peliputan di sana, karena tunggu aja nanti juga pihak dari Sekretariat Negara akan mengupload videonya, terus bisa kita ambil jadi berita tuh. Asik kan, lebih efisien kan gitu. Ya kalau dulu kan ada wartawan untuk bidang istana tuh ditempati secara khusus di sana. Ternyata sekarang sudah mulai digantikan tuh oleh para staf di Sekretariat Negara. Diupload gambarnya, bisa diambil jadi berita di mana-mana, didiskusikan di mana-mana, dibahas dalam berbagai program talk show. Ramai analisis media sosial lebih dahsyat lagi tentunya. Ada yang
mencela, mengkritisi, tapi yang memuji juga ada. Bahwa sepertinya Pak Jokowi marah biasa aja. Nggak biasa ya sebenarnya ya, kalau menurut Babe sih ya. Kan dia mah presiden gitu, coba deh. Babe pernah ngalamin jadi wartawan dulu dari zaman Pak Harto sampai terakhir ya sampai sekarang lah ya ngamatin berarti itu. Jadi nggak pernah lihat gambaran presiden marah, presiden ngomong jengkel, ngungkapin kejengkelnya dari zaman mana? Bahkan yang siapa lah yang hampir nggak ada, nggak pernah Babe ketemu gitu. Pernah dulu ngalamin liputan tuh, pokoknya pernah lah ketemu sama para mantan presiden yang dulu. Sekarang kan udah enggak lagi, nggak ketemu tuh. Nah sekarang kebetulan yang jadi subjeknya adalah presiden yang sekarang. Ini buat Babe masih soal tanda tanya nih soal komunikasi organisasi di lingkungan istana atau di lingkungan kabinet kayak gitu. Nah yang kedua tadi yang begitu gambarnya direkam, diupload ke YouTube, disaksikan oleh halayak di seluruh dunia. Berarti sekarang nih halayaknya Indonesia kan bukan cuma rakyat Indonesia ya, tapi juga dunia gitu. Karena dimainkan ke media sosial yang mendunia kayak gitu. Artinya bagaimana juga persoalan public relation-nya ya. Jangan-jangan sudah ada konsep baru gitu ya dalam konsep public relation gitu. Jadi ternyata kalau pimpinan marah, jengkel, kesal kepada bawahan bisa direkam, di-upload ke YouTube, jadi disaksikan atau dikonsumsi oleh orang banyak. Apa begitu kali ya konsep public relation yang sekarang gitu. Ini tanda tanya nih. Babe tanya makanya ya, karena Babe nggak ngerti nih. Karena kemarin-kemarin kan kita berusaha tuh kalau yang namanya PR itu kan menjaga citra ya organisasi termasuk para atasannya juga bagaimana menampilkan selalu kisah-kisah berhasil, kisah-kisah sukses kayak gitu. Tapi sekarang ada soal situasi yang sebenarnya nggak bagus buat ditampilkan, itu bisa ditampilkan ya, bisa dipertunjukkan, dipertontonkan kepada halayak dunia lagi level. Entah tanda tanya nih buat Babe nih, ini mungkin konsep PR yang baru kayak begitu ya, konsep PR yang new normal, yang extraordinary. Betul tuh, PR dengan konsep extraordinary gitu. Jadi yang tahap berikutnya tentu saja pada akhirnya ketika kita ngomongin soal ada isu reshuffle, ada isu pembubaran lembaga dan hal-hal yang lain yang menggambarkan kemarahan seorang Presiden Joko Widodo kayak gitu. Ini menggambarkan juga soal persoalan komunikasi politiknya ya. Karena kan nanti nyambung-nyambungnya kan dia harus, Presiden ini harus berhubungan juga dengan para ketua partai, para sesepuh di partai-partai pendukungnya kayak gitu. Ingat hampir sebagian besar tuh pendukungnya Presiden Jokowi. Jadi sekarang partai yang namanya oposisi itu cuma satu, PKS tuh. Jadi PKS kasihan dia sendirian aja ya gitu ya. Tapi bagus tuh istiqomah tuh. Babe bangga tuh. Dia istiqomah tuh menjadi oposisi. Nah yang lain yang nggak mau kan sekarang harus minta pertanggungjawaban politik tuh ya, akuntabilitas politiknya tuh kepada presiden. Ini gimana Pak, kita mau hubungan baik-baik aja atau enggak nih kayak gini. Tadi Bapak udah ngomongin soal reshuffle, sudah mau ngomongin soal pembubaran lembaga dan sebagainya. Ingat loh baru kemarin tuh kita tuh bancakan senang-senang kita menang pilpres kayak gitu. Terus gimana, wah panjang nih cerita tentang komunikasi politik. Tapi Babe sih nggak mau pusing lah urusan itu. Yang paling menarik itu adalah yang menjadi garis bawah, Babe garis bawahi sebagai persoalan yang extraordinary adalah persoalan komunikasi organisasi yang extraordinary. Yang kedua persoalan public relation yang extraordinary. Penting kan ditanyakan kayak begini. Kalau misalnya ini nggak terjawab, bagaimana soal-soal yang lain ya, memecahkan persoalan-persoalan yang lain. Yang resah tuh, yang jengkel atau prihatin, pasti bukan cuma bapak-bapak menteri atau ibu menteri yang dengerin ikut rapat kabinet. Tapi yang sekarang nonton TV atau nonton di media sosial, jadi mulai prihatin dan tanya-tanya nih model Babe kan orang bodoh ya, yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, tapi makanya nanya makanya gitu. Kali-kali ada yang bisa ngasih jawaban, ngasih pencerahan persoalan dua hal itu aja lah, persoalan komunikasi organisasi yang extraordinary dan persoalan public relation yang extraordinary juga.
Kalau ini terjawab nih, wah, kita mudah-mudahan lolos nih dari persoalan pandemi COVID-19. Ini betul-betul bikin kita terpuruk. Pak Presiden udah ngomong tuh bagaimana hancurnya hatinya gitu. Bagaimana perasaan dia yang galau, super galau dengan persoalan pandemi. Sayangnya ada beberapa menteri yang tidak seperti dia. Pak Jokowi itu dipilih rakyat tuh karena memang punya perasaan yang sangat peka dan sama dengan rakyat, mewakili rakyat, cerminan dari rakyat banyak, terutama rakyat kecil. Itu makanya yang terpilih dia 2 kali jadi presiden. Dan kali dia ngomong mungkin sebagai rakyat kali ya, atau mungkin sebagai presiden, atau sebagai pimpinan yang extraordinary juga. Nah, berharap menteri-menterinya bisa extraordinary juga. Banyak yang pengen ditanyakan, tapi itu aja udah mulai bikin kita harus berpikir dan merenung dan sebagainya nih. Menyangkut kelangsungan, menyangkut hidup kita di masa-masa mendatang. 3 bulan kita terpuruk karena harus menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana 3 bulan di depan, 6 bulan di depan, 1 tahun di depan bagaimana? Ibarat kata main bola nih ya. Kalau kita main bola nih, saya ngebayangin Pak Jokowi ini kayak playmaker nih. Ngatur serangan, ngatur pertahanan, bagi bola sini, bagi bola sana, tang, berharap bisa nyetak gol. Terus pemain lain, backnya larinya ogah-ogahan, strikernya malas tendang, malas lari, malas rebutan bola, terus dia main sendiri, capek sendiri dong. Terus bagaimana bisa nyetak gol? Bagaimana bisa menang? Kasihan Pak Jokowi sebagai kapten tuh. Dia kalau kayak gitu, kalau saya jadi pelatihnya ya copot aja pemain-pemain yang nggak penting itu. Biar mainnya bisa enak tuh. Bisa main bola yang bisa mengalir bolanya, terus nyetak gol lagi, menang berkali-kali. Gol. Nah, tapi kalau ini nggak dilakukan, wah nggak tahu deh ini seperti apa lagi. Kita hanya bisa bilang prihatin. Dan berdoa ya tentu saja ya. Kita mau rakyat tuh yang penting berdoa. Doa supaya persoalan komunikasi organisasi yang extraordinary ini terselesaikan dengan baik tentunya. Terus persoalan public relation yang extraordinary ini terselesaikan juga nih, yang sampai rakyat jadi tahu secara terbuka, telanjang, transparan, tapi malah kita jadi resah kalau kayak gini organisasinya. Ibarat kata tadi kayak main bola. Gimana pola mainnya ini? Gimana bisa menang nih? Jangan lupa lah pokoknya kasih komen, subscribe, like, lonceng notifikasi dihidupkan, plus share. Kalau memang video ini bisa dianggap berguna dan bermanfaat buat kita semua. Wassalam.